Bagaimana mengerjakannya? Cairkan Dicampur dengan semua basis gerus sampai mencair. Jadi mentol ini dengan asam salisilat, asam benzoat, camphor, dan mentol, tambah ada satu bahan lagi salol. Kalau ada salah dua dari itu, dia dicampur saja, nanti akan mencair, terjadi penurunan titik etiletikum. Setelah itu mencair, baru ditambah basis. Berapa gram mentol yang ditimbang? 5 mg per 1 gram dikali 10 gram dikali 200 Tub. Asam salisilat bagaimana mengerjakannya? dilarutkan dalam etanol. Dijenuhkan dengan dalam etanol. Dalam etanol. Asam salisilat yang ditimbang? Bagaimana menghitungnya asam salisilat? 1 dibagi 10 dikali 10 dikali 2.500 ya. Iya, betul. 1 bagi 10 dikali 10 gram setiap tubenya dikali 2.500 tube yang mau dibuat. Basis emulien dan emulsi minyak dalam air, basis apa? Adepslanecum aqua. Jenis basis yang cocok untuk dapat dicuci dengan air nih, sudah ada dapat dicuci dengan air, berarti basisnya dicuci dengan air. Efek mendinginkan basis apa? Basis larut air. Kalau bau tengikit diuji apa yang bisa kelihatan? Oke, uji tipe emulsi. Bagaimana caranya? Diencerkan dalam air. Ya, diencerkan dengan air karena mengikuti penampakan sediaan homogen dan munculnya butiran yang tidak bercampur. Untuk mengukur konsentrasi ion hidrogen, apa yang dipakai alat apa? pH meter. Uji homogenitas, prinsipnya bagaimana? Untuk melihat bahan dalam sediaan bercampur yang merata. Untuk melihat bahan sediaan bercampur dengan merata. Ya, untuk melihat bahan atau dalam sediaan bercampur merata. Daya simpan, apa yang dilihat? Konsistensi. Kemudahan sediaan waktu dioleskan. Viskometer. Kemudian sediaan waktu dioleskan. Diperoleh diameternya 5 cm. Uji apa? Etensiometernya. Formula mana yang memenuhi syarat? Memenuhi syarat daya sebar. Daya sebar berapa syaratnya? 3.000 yang memenuhi. 3.000. Syaratnya berapa? Dari 3.000. Syaratnya berapa untuk daya sebar? Kalau ibu ganti angkanya, kamu hafal 3. Syaratnya berapa? 5 sampai 7 cm ya. Cari yang memenuhi syarat antara 5 sampai 7. pH. Syaratnya berapa pH? pH syaratnya berapa? 4,5 sampai 6,5. Ya, 4,5 sampai 6,5. pH yang keberapa? pH berapa yang memenuhi syarat di sini? 3. 5,5 ya. Ciri pastel berlemak? Mengandung lebih dari 50% bahan dasar vaselin. Ya. Pasta pendingin? Campuran serbuk, minyak, lemak, dan cairan berair. Campuran serbuk, minyak, lemak, dan cairan berair. Berapa gram setanol yang ditimbang? Setanol yang ditimbang berapa? Di sini ada tulisan AA. Nah, AA itu artinya apa? AA
artinya apa? AA itu ana, artinya sama. Di sini kan kalian lihat ZNO tidak ada angkanya berapa kan? Oleum olive tidak ada angkanya berapa gram yang mau ditimbang. Tapi pas di aquakalsis ada tulis AA 10, berarti oleum olive, ZNO masing-masing 10. Kalau misalnya di sini ZNO 10, oleum olive tidak ada, aquakalsis kalau satu saja ditulis A. Artinya aquakalsis sama dengan ana, sama dengan jumlah dari oleum olive sama dengan jumlah dari aquakalsis ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? 10 per 10 kali 30. Ini AA nih artinya jumlah oleum olive, jumlah ZNO sama dengan jumlah aquakalsis. Jadi ZNO 10, 30. oleum olive 10, berarti kalau mau hitung ZNO berarti 10 per 30 karena ZNO 10, oleum olive 10, aquakalsis 10. Jadi 10 per 30 dikali 10 dikali dengan 3.000. Bisa ya? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Sulfur. Sulfur itu tidak larut dan memiliki sudut kontak yang besar. Ditambahkan bahan apa? Gliserin. Ditambahkan bahan pembasa. Pembasa di sini adalah gliserin. Untuk mengatasi ketidakstabilan iktiol ditambahkan bentonit. Berapa gram sulfur yang ditimbang? 1429. Dari mana 1429? Jangan hafal ya, ibu kan bilang bisa saja. 2 dibagi 2 dibagi 35. Iya, 2 dibagi dari di sini kan biasanya kalau ada at, di sini tidak ada at. Kalau tidak ada at, Ya. jumlah semua bahan, jadi nanti 2 dibagi dengan jumlah semua bahan, jumlah semua bahan ini 35, baru dikali 10, baru dikali 2.500. Ini pengertian dari apa? Salep. Klorofenipat berfungsi sebagai antimikroba. Itu fungsi sediaan sebagai apa? Terapeutik. Oke, ini formulanya menggunakan setil alkohol. Sebutkan kriteria basis menghasilkan sediaan yang kental hingga sulit dioleskan. Memiliki daya Kriteria sebar. basis Memiliki daya sebar yang baik. Memiliki daya sebar yang baik. Oke. Ini memecahkan gumpalan-gumpalan darah, heparin. Ini setelah uji stabilitas sediaannya ternyata permukaan sediaan itu terpisah minyak dan air. Bahan apa yang perlu dikaji? Ya, kalau ada masalah pada terpisah antara minyak dan air, berarti emulgatornya itu tidak bekerja dengan baik. Yang masuk dalam emulgator di sini adalah TEA. Penurunan daya sebar. Siapa yang sampai tolong penurunan daya sebar? Bahan apa yang perlu dikaji? Kalau di sini bahan ini yang berfungsi untuk di sini kan daya sebar ini berhubungan dengan kekentalan. Bahan yang berfungsi untuk mengentalkan di sini adalah asam stearat. Nah, jadi kalau semakin banyak menambahkan asam stearat, maka semakin kental, maka semakin banyak lagi malah dia jadi mengeras. Kalau penurunan daya sebar berarti asam stearat. Tipe emulsinya apa? Kira-kira kalian kalau disuruh menentukan tipe emulsi, apa yang kalian lihat dari soal ini?
Banyaknya aquades yang ditambahkan, Ibu. Ya, banyaknya aqua yang ditambahkan. Atau yang kedua yang dilihat adalah emulgator yang dipakai. Di teori di PPT yang Ibu kasih, kalian harus hafal. Nah, emulgator tipe A, minyak dalam air, emulgator tipe air dalam minyak. Jadi pertama lihat dulu, lebih banyak air atau minyak di dalamnya. Yang kedua, emulgator yang dipakai. Di sini airnya sudah 65,6. Dan juga ada TEA. Jadi pasti tipe minyak dalam air. Kalau ini surfaktan Air dalam minyak. Kenapa? Air dalam minyak. Air dalam Kenapa minyak. air dalam minyak? Bagian kepalanya menuju fase terdispersi. Ya, fase terdispersi itu yang paling banyak atau paling sedikit jumlahnya? Banyak. Paling banyak, Ibu. Bagian kepalanya menuju ke fase terdispersi. Berarti yang terdispersi ini paling banyak atau paling sedikit? Paling sedikit. Paling sedikit. Fase terdispersi ini sedikit. Pendispersi ini paling banyak. Ya. Kalau fase yang paling banyak, yang paling sedikit ini dia air. Berarti air dalam minyak. Ya, karena air yang sedikit, air ada di dalam minyak. Ini fase terdispersi juga sedikit. Adalah bagian kepala yang suka air. Emulsinya apa? Minyak dalam air. Minyak dalam air. Ada yang lain? Ibu bilang tadi mau menentukan tipe emulsi apa? Jumlah air dan juga emulgator. Iya. Mana yang lebih banyak, fase minyak atau fase airnya? Kalau formula ini? Fase minyak, karena fase minyak aja 52. Yang kedua, emulgator di sini ada twin dan span. Enhancer. Bahan yang berfungsi sebagai enhancer apa? Propilen glikol. Span dan twin tipe apa? Non-ionik, Ibu. Non-ionik. Kemudian viskositasnya diperoleh 53.000 centivoids. Itu baik atau tidak? Ternyata viskositasnya 3.000 centivoids. Berapa syarat viskositas? Syarat viskositas berapa? Syarat viskositas sediaan adalah 2.000 sampai 50.000. Berarti sediaan ini baik atau tidak? Dan Ya, dia terlalu. Bahan apa yang ditambahkan atau perlu dikaji ulang? Sera alba ya, jadi asam stearat. Sera itu berfungsi sebagai pengental. Asam stearat, sera alba, setil alkohol itu dia berfungsi sebagai pengental. Bahan yang dibuat dengan peleburan. sera alba, asam stearat, Dan profil paraben dan profil paraben. Masa metode paraben dan profil peleburan? sera alba, asam stearat. Sera alba dan asam stearat. Bagaimana menimbang ini? Ekstrak batang faloak. Ekstrak batang faloak dibagi 100 dikali 8 dikali 5.000. Oke. Yang berikutnya, bagaimana mengerjakan bahan aktifnya? Masukkan ke dalam campuran fase yang telah diturunkan suhu. Dalam campuran fase minyak dan air yang telah diturunkan suhunya. Ini ada tahanan difusinya 1000 kali
untuk bisa masuk ke dalam kulit. Bahan yang untuk mengatasi bahan ini digunakan Di metil sulfoksida. ya di metil sulfoksida. Terjadi creaming. Kalau terjadi creaming itu apa yang bermasalah? Apa? Yang bermasalah berarti emulgatornya. Emulgatornya apa? Iya. Ya, Ibu. Bahan yang menghasilkan efek lembut di kulit. Serin. Oke, ini stabilitas dihasilkan pH tidak mengalami perubahan. Bahan apa sih yang menyebabkan pH-nya stabil? Nah, digunakan pendapar. Pendapar itu asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Basisnya apa ini? Pasko. Dicuci dengan air, Ibu. Dicuci dengan air. Mana yang dicuci dengan air? Basis yang mana? Basis yang mana? Ayo. Tipe emulsinya apa ini? Minyak. Air dalam minyak atau minyak dalam air? Air dalam minyak atau minyak dalam air? Tadi ibu bilang tuh. Metilen blue. Kalau dalam tipe emulsinya menghasilkan menambahkan metilen blue. Amira, Ibu. Amira. Metilen blue itu kalau air dia warna apa? Warna biru. Iya, berarti ini tipe apa? Minyak dalam air atau air dalam minyak? Air dalam minyak. Air dalam minyak. Ini tipe air dalam minyak atau minyak dalam air? Minyak dalam air. Minyak dalam air. Kalau minyak dalam air berarti harusnya warna Biru. Viskositas 6.733 centipoise. Bahan yang berperan berulang lagi ya, asam stearat. Formula yang memenuhi syarat yang mana? Formula 5. Formula berapa tadi digunakan? 2.000 sampai 50.000. 2.000 sampai 50.000. Tadi kalian pilih formula 5 baru kalian bilang 5.000. Ini tidak stabilannya apa? Kalau ini? Flokulasi. Kalau cracking yang mana cracking? Sentral bawah. Volume kali menjadi 26 mili. Sineresis. Swelling. Air keluar pada permukaan. Hah? Yang lain di mana nih? Coba berapa orang saya jawab nih? Yang mana ada di yang lain ada di mana? Coba. Apa? Ada ribu. Sineresis. Kalau ini apa? Efek suhu. Daya sebarnya 3. Sebar 3. Daya sebar tadi berapa syaratnya? 5 sampai 7 cm. Berarti ini keras atau terlalu encer? Terlalu encer. Keras.
Berarti yang perlu dipertimbangkan kalau ini benang hifa seperti kalau ini masuk apa sediaannya? Gel penggolongan zat? Serogel. Hidrogel. Syaratnya berapa? Yang mana yang memenuhi syarat? Daya sebar 5 sampai Daya sebar itu daya sebar berapa? 5 5 sampai 7. Yang tidak memenuhi syarat yang mana? yang 4,4 atau 5. Hasil viskositasnya 2600. Dipengaruhi oleh apa tuh? Karbol itu sebagai bahan pengental ya. Ini zerogel. Serogel Ibu. Serogel. Kerugian gel apa? Banyak terkontaminasi oleh mikroba. Pengawusan mutu. Penanggung jawabnya Farmasi. Mutu. IPE berapa? 9.000. Bangunan lain. Karena dia klorofenikal itu masuk dalam antibiotik ya. Gel. Bahan awal. Produk bahan. Bahan awal. Jadi sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang buruk. Tidak ada sono kok. Penimbangan Ditimbang bahan aktif terlebih dahulu, kemudian bahan Tindakan bahan. zat kontaminasi hanya satu wadah yang dibuka di ruang timbang. Aspek CPOB. Mendeteksi kelemahan. Aspek yang mana? Mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB. Tujuan dilakukan studi preformulasi. Yang mana? Menetapkan parameter biologi Menetapkan keterampilan internasional. Nah, ini karena ini tidak bisa buka. Ini tidak ada juga. Ini tidak ada. Karena di sini ada 95. Ini tidak ada juga ya. Tidak. Sudahkah? Ini juga tidak, ini juga tidak, ini tidak. Tidak semua. Tidak semua berarti selesai. Yeay. Ini apa? malam sampai Satu sering dari dan sendok teh. Tuang. tuang tuh Mengatasi celah pada tengah supositoria. Jadi permukaan Ciri basis oleum kakao. Berapa gram timbangnya oleum kakao?
Apa yang dilakukan? Hitung nilai tukar dulu ya. Ya. 0,3 gram dikali 10 Sipusteria hasilnya berapa? Dikali 0,86 itu jadi aminofilin yang ditimbang. Kemudian jika beratnya 3 gram, 3 dikali 10, 30, hasil 30 dikurangi dengan berat aminofilin yang ditimbang setelah dikalikan nilai, sudah dikurangi nilai, dikali nilai tukar. Bahan yang berperan? Ini sudah, nak. Ini ada, tidak ada? Ada. Ada 590, Ibu. 90 makanya warna hitam. Ada. Hitam. Ada. Warna hitam, Ibu. Ibu. Warna hitam. Itu tidak ada, Ibu. Ini? Tidak ada. Tidak ada. Dengan tangan ada. Oke, berasa cukup.